Ibu Rieke Diah Pitaloka, anggota dewan kita yang terhormat, ya, kemarin mendampingi keluarga Nikita Mirzani, yaitu kakaknya dan pengacaranya, yaitu Bang Usman. Kemana? Ke Komisi Yudisial untuk membahas berbagai macam kejanggalan yang terjadi pada kasus dan persidangan Nikita Mirzani, baik itu di tingkat 1, tingkat 2, maupun kasasi. Nah, apa saja yang dibicarakan? Ini ada banyak hal dan seiring dan sejalan dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Jadi ini bukan pemikiran semata seorang netizen biasa yang awam hukum, tetapi juga menjadi pertimbangan dan pemikiran serta pertanyaan seorang anggota dewan seperti Ibu Rieke Diah Pitaloka. Pertama, dia mempertanyakan bagaimana di tingkat banding, ya, ada perubahan hukuman, ya, yang tadinya TPPU tidak terbukti kemudian terbukti. Itu ada apa? Itu dipertanyakan. Kenapa di tingkat 1 tidak terbukti TPPU, tetapi di tingkat banding terbukti TPPU? Sementara Ibu Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan, di mana-mana TPPU itu harusnya ada dua pihak dan mempertanyakan dari mana sumber uang tersebut. Itu satu janggal. Kedua, tentang putusan kasasi, ya, yang dikirimkan ke MA, didistribusikan. Itu kalau nggak salah itu jaraknya 1 hari, langsung diputuskan besoknya bahwa kasasi yang diajukan Nikita Mirzani kemudian ditolak dan putusannya tetap 6 tahun dan ditambah denda 1 miliar. Itu juga janggal. Ibu Rieke Diah Pitaloka ini ya membidangi komisi yang membidangi isu-isu terkait HAM dan hukum. Nah, Nikita Mirzani ini termasuk dalam isu-isu hukum. Kejanggalan-kejanggalan yang ada di persidangan itu kemarin dibahas di Komisi Yudisial oleh Rieke Diah Pitaloka, ya, bersama kakaknya Nikita Mirzani dan pengacaranya salah satunya, ya, yaitu Bang Usman. Ibu Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan kepada Komisi Yudisial, ada hakim-hakim yang dilaporkan baik itu di tingkat 1, tingkat 2, kemudian tingkat 3, ya. Pertama, yang TPPU terbukti itu aneh, harus dua belah pihak dan harus mempertanyakan sumber uangnya dari mana. Kemudian tingkat 3 atau kasasi itu mempertanyakan bagaimana berkas kasasi itu ratusan lembar, bahkan bisa di atas 1.000 lembar. Kok bisa-bisanya diputuskan dalam 1 kali 24 jam? Itu dibaca nggak berkas kasasi? Tahu-tahu dikeluarkan kasasi Nikita Mirzani ditolak. Nah, tetapi apakah Nikita Mirzani bertahan atau tidak? Nikita Mirzani tetap bertahan. Buktinya apa? Dia tetap mengajukan berbagai upaya hukum. Salah satunya adalah PK, peninjauan kembali, yang akan segera didaftarkan oleh pengacaranya yang baru, yaitu Krisnamurti. Tapi ingat, ini nanti ya masih nunggu hasil-hasil dari putusan sidang, misalnya PMH. Kedua, bagaimana proses yang laporan Nikita Mirzani terhadap DRG dan suaminya yang illegal akses. Kemudian laporan beberapa korban terhadap produk DRG, ya, di mana Nikita Mirzani sudah diperiksa sebagai saksi atas produk DRG yang dinyatakan ilegal oleh BPOM. Kenapa ilegal? Karena tidak terdaftar, tidak mempunyai izin edar oleh BPOM. Makanya itu disebut ilegal. Dan itu kan produk itu kan yang dibahas Nikita Mirzani, yang membuat DRG mencari-cari Nikita Mirzani. Semua sudah paham, ya, itu tuh kesepakatan. Aku udah mau bahas itu, sudah banyak TV-TV sebelumnya, ya. Jadi di sini posisi Rieke Diah Pitaloka itu sangat mendukung adanya keadilan, terungkapnya kebenaran dan kebebasan bagi Nikita Mirzani. Walaupun sekarang statusnya sebagai terpidana dan putusannya sudah inkrah, tetapi ada berbagai macam kejanggalan. Jadi jangan salah, yang namanya penegak hukum, baik polisi, ya, jaksa, kemudian hakim dan pengacara, itu pun adalah manusia biasa yang bisa mempunyai kesalahan, sehingga apapun yang terjadi di persidangan itu bisa ada terjadi kesalahpahaman atau sesuatu yang melanggar kode etik. Contohnya apa? Ya itulah hakim-hakim yang dilaporkan oleh pengacara Nikita Mirzani ke Komisi Yudisial. Bagaimana hasilnya? Ini masih panjang. Akan ada hakim-hakim
yang telah memutuskan perkara dalam kasus Nikita Mirzani ini akan dipanggil ke Komisi Yudisial. Artinya apa? Kasus ini akan bergulir masih panjang dan akan ada fakta-fakta baru yang akan terungkap. Sehingga apa? Sehingga masyarakat akan dibukakan ya dan diperdengarkan fakta-fakta baru ya, apa yang sebenarnya terjadi di persidangan kemarin yang menurut Komisi Yudisial nanti mendapatkan gambaran bahwa di situ telah terjadi pelanggaran atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim-hakim tersebut.